Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Sutrisno. Saya CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Bangkalan. Pada refleksi minggu ini saya menggunakan model Driscoll yang berisi 3 elemen, yaitu what, so what, dan no what. Pada bagian what berisi bagaimana tujuan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian implementasinya 4 elemen gabungan, kemudian mindfulness dan kompetensi sosial emosional. Saya mulai dari tujuan pembelajaran sosial dan emosional, di mana tujuannya adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian tujuan yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar kita di kelas dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Serta yang terakhir adalah mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian pendekatan social emotional learning ini bisa efektif apabila menggabungkan 4 elemen yang disingkat SAFE, S-A-F-E, di mana yang pertama adalah elemen yang pertama adalah sekuensial atau berurutan, di mana aktivitas yang terhubung dan koordinasi untuk mendorong pengembangan keterampilan. Kemudian yang kedua, aktif, bentuk pembelajaran aktif yang melibatkan murid untuk menguasai keterampilan dan sikap baru. Yang ketiga, fokus, di mana ada unsur pengembangan keterampilan sosial maupun personal. Serta yang keempat adalah eksplisit, tertuju pada pengembangan keterampilan sosial emosional tertentu secara eksplisit. Kemudian yang keempat adalah mindfulness, di mana pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan dengan menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness, di mana kesadaran penuh ini bertujuan untuk mewujudkan well-being atau kesejahteraan hidup. Dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia, sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kompetensi sosial emosional, di mana di sini ada 5 kompetensi. Yang pertama adalah keterampilan relasi, meliputi kerjasama dan resolusi konflik. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi. Kemudian yang keempat, pengelolaan diri, yaitu pengelolaan emosi dan fokus. Kemudian yang kelima adalah kesadaran sosial atau empati. Kemudian menginjak ke refleksi yang kedua adalah so what, di mana pada minggu ini saya memasuki atau belajar pembelajaran sosial emosional. Pada alur ini saya merasa senang karena memperoleh pengetahuan baru tentang pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya merasa penasaran atau merasa ingin tahu seperti apa penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas.
Kemudian saya juga bersyukur dapat sampai pada tahap belajar sosial dan emosional ini, karena pada tahap ini saya memperoleh banyak ilmu-ilmu baru tentang pembelajaran sosial emosional. Dan terakhir, saya rasa saya optimis akan mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional nantinya pada alur aksi nyata. Kemudian yang terakhir, refleksi adalah NOWAT, di mana pada NOWAT ini saya berencana untuk menerapkan kesadaran penuh pada diri saya sendiri, karena saya merasakan adanya tekanan kerja yang saya alami, sehingga saya perlu mengambil jeda sebentar untuk melakukan mindfulness agar suasana hati tetap positif, kembali fokus untuk melakukan pekerjaan yang sangat banyak di sekolah maupun di luar pekerjaan sekolah. Saya juga akan mempraktikkan mindfulness kepada murid-murid saya yang sedang mengikuti pembelajaran di kelas apabila mereka juga sedang banyak tugas. Kemudian mungkin beberapa mata pelajaran yang harus mereka pelajari. Itulah refleksi mingguan saya pada minggu ini tentang pembelajaran sosial dan emosional.